Sebuah drone misterius diduga milik kelompok Hizbullah Lebanon terbang di wilayah utara Israel. Drone itu berhasil lolos bahkan mengintai rumah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Kaisarea. Lansir Anadolu Agency Minggu 18 Agustus 2024, drone itu masuk dengan cara mengecoh sistem keamanan Israel. Kemungkinan besar drone tersebut berhasil mencuri informasi, merekam isi kediaman Netanyahu dan keluarganya. Para petinggi Israel masih belum memberikan penjelasan terkait hal itu. Namun, jet-jet tempur Israel kemudian langsung dikerahkan ke wilayah yang dicurigai tersebut. Adapun dugaan soal Hizbullah merupakan pemilik drone tersebut bukan tak berdasar. Pasalnya, sejak beberapa bulan lalu, Hizbullah telah menyusun strategi untuk menghancurkan titik penting di Israel. Bom bunuh diri mengguncang Tel Aviv, Israel pada Minggu 18 Agustus 2024. Ledakan itu membuat pemukim Yahudi Israel mengalami luka-luka. Polisi Israel menyebut kejadian itu masih merupakan bom bunuh diri yang gagal. Pasalnya, terduga pelaku langsung tewas dengan tubuh yang hancur ketika bom yang ia bawa meledak lebih dulu di dekat sebuah truk yang terparkir di pinggir jalan. Sosok terduga pelaku adalah pria berusia 50 tahunan, terekam CCTV menggendong tas ransel berisi bahan peledak dari tepi barat. Polisi menyebut insiden itu sangat fatal, namun untungnya terjadi jauh dari lokasi keramaian seperti tempat ibadah Yahudi, sinagoga, atau pusat perbelanjaan. Karena jika bom bunuh diri itu sukses, banyak warga Israel akan terbunuh. Seorang petugas keamanan sipil Israel yang bersenjata lengkap tewas di dekat pemukiman Kedumim, tepi barat utara. Tepatnya di desa Jid, timur Kalkilia pada Senin 19 Agustus 2024. Korban bernama Gidon Perry, 38 tahun, tewas diserang seorang warga Palestina yang hanya menggunakan palu. Seusai melakukan penyerangan, pelaku yang mengamuk itu kemudian merebut senjata korban. Di media sosial beredar video yang menunjukkan momen petugas keamanan Israel tersebut dievakuasi. Dilaporkan serangan tersebut terjadi di tengah meningkatnya kampanye militer Israel di berbagai wilayah di tepi barat. Selain itu, serangan pemukim Yahudi Israel terhadap warga Palestina lalu merebut properti mereka juga meningkat. Mantan Jenderal Israel Dan Ronen mengatakan negaranya tidak akan siap menghadapi serangan rudal dari Iran serta proksinya Hizbullah dan Houthi. Mantan Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan Front Dalam Negeri Israel itu meyakini negaranya tak punya solusi menghadapi serangan tersebut. Lebih lanjut, Ronen juga menyinggung ketidaksiapan Israel menghadapi perang multifront di Timur Tengah. Israel ia nilai sama sekali tidak punya perlindungan untuk melawan ribuan rudal dari Iran dan proksi-proksinya. Hal itu berkaca pada rudal Hizbullah yang kerap jatuh di wilayah utara Israel tanpa adanya peringatan. Di akhir, Ronen bahkan mengaku pesimis pada kesiapan Israel dalam menghadapi serangan musuh-musuhnya. Belakangan ini muncul pertanyaan besar mengapa Iran belum juga melancarkan serangan balas dendam ke Israel. Padahal diketahui sudah sejak 20 hari lalu Iran bersumpah akan membalas pembunuhan pemimpin Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh. Terkait hal itu, seorang peneliti senior Institut Studi Keamanan Nasional di Tel Aviv, Ras Zim, berkomentar. Ia menilai penundaan serangan itu dilakukan untuk menjebak Israel dalam masa tunggu. Adapun menunggu serangan Iran merupakan momen paling menyebalkan bagi Israel. Selain itu, Ras juga menilai faktor lain Iran menunda serangan adalah peran Amerika Serikat atau AS. Diketahui AS sendiri sudah menyiagakan armada secara penuh di Timur Tengah untuk membantu Israel. Al Jazeera resmi mengatakan akan mendukung rakyat Palestina berperang melawan Israel dengan siap mengirim pasukan ke jalur Gaza. Hal itu disampaikan oleh Presiden Al Jazeera Abdelmajid Tebboune Senin 19 Agustus 2024. Kembali mencalonkan diri dalam pemilihan Presiden Al Jazeera, Tebboune bersumpah siap mengirimkan pasukan untuk membantu membangun kembali jalur Gaza. Hal itu ia katakan tepat pada hari keempat kampanye pemilihannya dalam pidatonya di Konstantinopel di timur laut Al Jazeera. Pengiriman pasukan itu akan negaranya lakukan segera setelah perbatasan Mesir dan Gaza dibuka kembali. Bahkan ia juga menyebut Al Jazeera telah berjanji untuk membangun 3 rumah sakit lengkap di jalur Gaza dalam waktu 20 hari. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.